Halo Brats, balik lagi di Moto Brats TV bersama gua Gus Ali. Jadi kali ini kita akan membahas tipe-tipe rider yang kalian akan temui di jalan raya. Ini ridernya ada macam-macam, ini adalah video part 1. Jadi simak aja videonya sampai habis, enjoy the video. Nah, sebelum kita bahas tipe-tipe ini, gue kepengen bacain sedikit ya. Menurut Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada 2020 doang. Jadi bisa dibayangkan kan kendaraan bermotor nih banyak banget. Berarti pengendara motor nih banyak banget. Jadi tipe 10 aja ini udah sedikit banget. Jadi part video ini bakal jadi part-part nih. Mungkin nanti kita bakal upload part ke 323 gitu kan. Jadi langsung aja kita bahas untuk part 1 ini tipe-tipe rider Indonesia. Yang pertama adalah anak rider super safety riding. Nah ini adalah panutan kita semua karena dia tuh super lengkap low riding. Dari atas sampai bawah. Dari helm dulu, oh iya sebelum helm dia pakai balaclava dulu, lalu dia pakai helm, lalu dia turun ke bawah dia pakai jaket yang udah safety banget, lalu dia sarung tangan juga safety banget. Nah celananya juga bukan celana biasa, biasanya dia pakai celana yang rider yang touring biasanya, jadi kalau jatuh pantatnya aman. Maaf. Habis itu dia juga sepatunya juga super safety riding juga. Jadi ini adalah rider yang benar-benar panutan kita semua. Istilahnya dia riding nih, cuma ke supermarket aja tuh dia juga full gear gitu kan. Jadi emang ini rider panutan kita semua, patut ditiru. Kalau misalnya kalian pas San Mori, biasanya ngeliat juga kadang yang udah super safety riding banget itu dia juga pakai wear pack. Ini patut ditiru karena lebih baik lu full safety riding daripada lu nggak safety riding sama sekali gitu kan. Jadi emang utamakan safety riding, mantap deh rider ini. Lalu yang kedua adalah si rider yang nggak pernah bawa jas hujan. Ini karena tiba-tiba mendung, pasti kalian juga kebayang. Rider-rider misalnya kalian riding bareng tiba-tiba hujan kan, habis itu neduh. Nah ini ridernya ini tidak pernah bawa jas hujan. Jadi pasti buka bagasinya, loh tidak ada jas hujan. Kenapa? Karena dia tidak pernah bawa jas hujan. Jadi kadang-kadang yang bikin bete-nya adalah harus neduh. Tapi ini kebagi dua nih rider kayak gini. Yang tipe ridingnya itu adalah kalau misalnya hujan dia neduh karena nggak bawa jas hujan. Ada juga yang dia pas hujan neduh nggak bawa jas hujan tetap terobos. Nah saya adalah rider kedua. Lanjut. Nah yang ketiga adalah rider yang tidak patut ditiru, yaitu si rider yang cuma riding doang sama teman-temannya dan pas melipir nongkrong dan tidak jajan. Jadi ini adalah rider yang tidak pernah jajan saat nongkrong. Nah ini tidak patut ditiru karena nih kalau misalnya dia puasa oke, kalau dia diet oke, tapi kalau misalnya dia riding doang dan sengaja nggak jajan, atau misalnya serombongan nih riding berhenti nggak jajan, itu kalian merugikan pengusaha di situ, kalian merugikan yang jaga warung itu. Jadi kita harus mendukung UMKM, jadi kita harus mendukung pengusaha-pengusaha pedagang-pedagang kecil. Yang keempat adalah si yang nggak pernah mandi saat San Mori. Apakah Anda termasuk? Jadi ini adalah rider yang gue temuin sekitar beberapa hari yang lalu. Itu gue lagi riding, tiba-tiba jalan gue dipotong sama motor moge gitu. Dia pakai perlengkapan lengkap, udah ajib. Tiba-tiba gue mencium bau-bau menyengat. Waduh, ada apa nih? Nah itu gue mencium bau yang sangat menyengat sampai gue agak oleng naik motornya. Jadi itu adalah bau yang tidak mandi. Jadi kalau kalian riding, kalian tidak mandi, itu mengganggu sekitarnya. Jadi kalau misalnya lo riding kan kepengen difoto tuh kadang kan. Kalau fotografer nyium bau gitu nggak enak gimana? Nah belakang gue nih fotografer, Dap. Kalau misalnya lo nyium baunya lo foto nggak, Dap? Foto aja. Lo tetap difoto? Oke berarti ya, tapi kalian tetap harus mandi kalau misalnya mau riding. Biar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Lalu yang kelima kita ada rider super santuy. Ini rider yang super santuy dalam hidupnya maupun ridingnya. Jadi dia pastinya biasanya lengkap ridingnya atau biasanya ridingnya juga dengan perlengkapan biasa aja. Dia nih pakai mochil maupun moge tetap sama aja karena ini rider bisa jadi siapapun. Dia super santuy, kecepatannya di bawah rata-rata. Jadi kalau misalnya kalian lagi riding pasti biasanya nemu tuh di kiri jalan lagi nyantai gitu. Menikmati hidup banget dia. Tapi kalau riding bareng kadang-kadang bikin bete juga karena sering ketinggalan rombongan maupun bikin bete juga kalau dia mimpin depan gitu kan. Tapi kembali lagi ridingnya gimana? Kalau menurut gue super santuy ini aman tapi tetap harus awas sama sekitar. Karena kalau super santuy takutnya tidak awas sama sekitar.
Nah, yang keenam kita ada rider namanya rider bucin. Nah, ini rider yang kadang kita sebel ngelihatnya tapi kita ingin menjadi dia juga kadang. Jadi, rider ini biasanya riding sama pasangannya. Kalau ridingnya dia sendiri, dia bete sendiri. Jadi, ini mereka selalu bersama. Kalau misalnya di foto sama fotografer di Sensi maupun di Paun gitu kan, itu pasti mereka bareng. Kadang ridingnya mereka bareng, kadang mereka boncengan. Tapi ini, apakah ini boleh menjadi panutan? Tentu saja nggak apa-apa jadi panutan. Tapi pastinya nanti jadi omongan tongkrongan. Oke, yang ketujuh kita ada rider namanya si branded. Jadi ini rider yang dari atas sampai bawah, sampai dalam-dalamnya itu full branded. Jadi dia harus pakai yang hype beast gitu kan. Nah, kadang rider ini dia mengutamakan safety riding untuk riding apparelnya, tapi juga kadang dia mengutamakan untuk yang kayak branded banget. Jadi kadang ridingnya juga pakai kaosan doang gitu kan. Kaosnya itu seharga jaket touring gue gitu kan. Nah, jadi ada rider ini macam-macam gitu, kalian bisa temui. Apakah ini boleh jadi panutan? Kembali lagi ke masing-masing. Kalau misalnya kalian ingin branded tapi safety ya ajib gitu kan. Tapi kalau branded doang di jalan ya kalau jatuh ya berbahaya juga gitu kan. Jadi utamakan safety riding atau branded atau dua-duanya. Jadi kembali lagi ke ridernya masing-masing kayak gimana. Jadi emang kalau bahas branded ini agak tricky karena kita takut ditegur sama masyarakat. Oke, yang ke-8 adalah rider yang dicintai oleh semua rider. Kenapa begitu? Nah, dia adalah rider fotografer. Jadi kalau kalian lihat fotografer-fotografer yang ada di Sensi atau di Paun atau di mana-mana, mereka tuh juga rider juga. Biasanya mereka motoin rider-rider lain gitu kan. Nah, kenapa dicintai? Karena siapa sih yang nggak mau difotoin? Jadi biasanya kalau misalnya riding jauh, ada teman yang ngajak temennya, ini dia bisa moto nih, seperti yang videografer kita ini di belakang nih. Ini juga fotografer juga nih, jadi dia juga tahu nih. Biasanya ini yang fotografer ini pasti diajak sama teman-temannya buat moto-motoin ajib. Kenapa begitu? Nah, biasanya fotografer ini mereka nggak suka motoin diri sendiri, jadi mereka motoin teman-temannya yang riding. Jadi pasti ini diajak kalau riding jauh. Oke, yang ke-9 adalah kaum saya sendiri, yaitu si motovlogger. Biasanya rider-rider tipe ini adalah antara panutan dan tidak panutan. Gara-gara ada motovlogger yang disukai, ada motovlogger yang tidak disukai. Semua motovlogger ada fans dan hatersnya masing-masing gitu kan. Nah, motovlogger ini bisa kalian temui biasanya saat sunmori atau pas daily ride. Nah, kalau sunmori biasanya banyak banget tuh yang pakai kamera-kamera gitu kan. Tapi yang pakai kamera belum tentu juga motovlogger. Tapi yang pakai kamera biasanya ada channel motovlognya gitu. Nah, apakah ini cocok jadi panutan? Coba komentar aja, motovlogger panutan kalian siapa? Gak usah nyebut gue. Nah, yang terakhir adalah untuk menutup video ini, dan kita juga sudah ada talentnya padahal orang aslinya. Ini adalah tipe rider si bapak-bapak. Nah, rider ini kalau riding, dia tuh izin dulu sama istrinya. Habis itu kalau riding dia ada jamnya, karena sorry cuy, gue harus balik, gue harus jaga anak. Nah, langsung aja kita sambut ridernya, Bapak Mr. November. Umurnya berapa, Pak? 30 ya. Ini kelihatan dari kamera? Belum 30-an. Oh, belum 30. Dia 30. Tahun, belum 30. Nah, 30 dia 30 120 hari. Jadi udah cukup umur dan sudah bapak-bapak. Jadi kalau kalian ketemu Mr. November nggak sopan manggilnya Mr. November. Panggilnya Om. Mr. November. Om November. Nah, Om November gitu kan. Nah, tipe-tipe rider seperti ini apakah cocok jadi panutan? Cocok. Karena dia sangat berbakti untuk keluarganya. Lu bayangin lu riding nih, udah ngajak dia, sorry Li, gue harus jaga anak gue. Istri gue harus nonton. Istri lu harus nonton. Nah, jadi buat istrinya Mrs. November berarti? November. Mrs. November. Jadi gue manggil istri lu tante dong? Kagak. Gak berani dia. Gimana ya gitu ya. Ini masih bocah bentuknya. Oh, masih bocah banget. Nah, jadi apakah dia cocok jadi panutan? Menurut kita cocok. Oke Bras, jadi itu sedikit pembahasan dari kita 10 tipe rider yang bakal kalian temui secara harian, touring, maupun sunmori. Kalau misalnya ada yang kurang, komentar aja di bawah. Jadi itu aja dari kita. Jangan lupa belanja motor di Motobras. We see you in the next video. Goodbye.